Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 2012-9013, perwakilan dari kelompok 1 Pendidikan Inklusif. Kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi sejarah perkembangan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yang dikenal sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan sekolah secara bersama-sama. Pada mulanya, pendidikan inklusif diprakarsai oleh negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Kemudian pada tahun 1960-an, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan less restrictive environment yang ternyata cocok diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris, mulai diperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif yang ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK dari segregasi sekolah khusus ke integrasi atau sekolah inklusif. Selanjutnya itu pengertian pendidikan inklusif menurut para ahli. Yang pertama menurut Olson dan Fuller tahun 2003, 167, mengatakan inklusi merupakan sebuah terminologi yang secara umum digunakan untuk mendidik siswa baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun tidak di dalam sebuah kelas reguler. Menurut Florida State University Center for Profession and Early Intervention Policy tahun 2002 mendefinisikan bahwa pendidikan inklusi merupakan sebuah usaha untuk membuat para siswa yang memiliki kebutuhan khusus dengan siswa yang tidak memiliki kebutuhan khusus pergi bersama-sama ke sekolah untuk menerima pelajaran yang sama. Dan dukungan dan pengajaran yang diberikan didesain secara khusus untuk mereka yang membutuhkan demi tercapainya kesuksesan dalam pembelajaran. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sekolah inklusif adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang menyediakan layanan baik bagi siswa yang berkebutuhan khusus maupun tidak, pergi bersama-sama dan menerima apa yang diberikan secara bersama-sama. Mereka merupakan satu bagian dalam sebuah kelas tertentu, diakomodir dan direspon kebutuhannya, sehingga setiap anak mendapat dan menerima kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adedina Nasution akan menjelaskan materi tentang tujuan pendidikan inklusif. Tujuan dari pendidikan inklusif menurut Kemendiknas yaitu yang pertama memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program belajar wajib pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, menciptakan model pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Dan yang kelima, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 32 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2. Selanjutnya, tujuan pendidikan inklusif menurut Abdul Salim pada tahun 2009, halaman 96. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat penuntasan pendidikan dasar 9 tahun. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Dan yang keempat,
menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Mai Putri dengan NIM 2012948. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan hendaknya mengandung prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian multi layanan pendidikan. Baiklah, itulah prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Kurnia Desta dengan NIM 20129119 akan melanjutkan materi yang telah diberikan oleh teman-teman saya, yaitu tentang keutamaan dan sisi positif pendidikan inklusi. Yang pertama, semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasikan. Yang kedua, semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Yang ketiga, perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak. Yang keempat, sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Yang kelima, sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Baiklah, selanjutnya tentang materi keuntungan atau sisi positif dari pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang pertama, mempercepat perwujudan konsep wajib belajar dan education for all. Yang kedua, belajar untuk saling menerima, memberi, dan menghargai tanpa dibedakan oleh kecacatan. Yang ketiga, melatih anak berkebutuhan khusus secara awal untuk belajar berinteraksi dengan masyarakat. Yang keempat, meringankan tugas pendidikan luar biasa dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.